Isu lingkungan merupakan tema kampanye negatif yang paling banyak dilancarkan oleh lembaga swadaya masyarakat anti sawit untuk menyerang perkebunan kelapa sawit Indonesia. Mulai dari isu lingkungan global maupun lokal dikaitkan secara negatif terhadap perkebunan kelapa sawit. Pada video kali ini akan dijelaskan beberapa mitos dan fakta perkebunan kelapa sawit dan isu lingkungan. Jangan sampai ketinggalan informasi, keep on watching! Lagi baca buku tentang mitos dan fakta kelapa sawit dan isu lingkungannya. Soalnya kan beberapa bulan yang lalu kan ada bencana asap kan di Riau, dan itu dikaitkan dengan kelapa sawit. Nah, jadi aku penasaran kayak gitu. Oh iya, ngomongin tentang bencana asap yang kemarin yang berhubungan dengan kelapa sawit, aku mau nanya deh, sebenarnya ini mitos apa fakta sih kalau kelapa sawit itu penyebab utama konversi hutan di Indonesia itu menjadi non hutan gitu? Sebenarnya kalau misal konversi kawasan hutan menjadi non hutan itu kan udah lama berlangsung kan, dan juga itu udah fenomena normal pembangunan di beberapa negara-negara di dunia. Jadi di Indonesia sendiri itu konversi kawasan hutan menjadi non hutan itu udah berlangsung lama seiring dengan kebutuhan pembangunan gitu kan. Terus juga deforestasi ini di Indonesia ini itu tidak terlepas dari era logging yang melahirkan lahan-lahan yang terlantar dan tergradasi. Jadi oleh pemerintah, lahan itulah digunakan untuk pembangunan daerah-daerah transmigrasi ataupun ekstensifikasi dari pertanian ataupun perkebunan. Nah, ekspansi kelapa sawit inilah maksudnya datang gitu kan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar tadi itu. Nah, jadi ya kayak gitu. Terus juga dari analisis pengembangan konversi kawasan hutan menjadi non hutan itu pasti dikaitkan dengan luas perkebunan kelapa sawit kayak gitu. Padahal faktanya ekspansi kelapa sawit ini bukan menjadi pemicu utama dari konversi hutan menjadi non hutan. Terus juga kita bisa lihat dari data pada tahun 1950, luas hutan Indonesia itu sekitar 162,3 juta hektar. Pada kurun waktu 1950 sampai 1885, luas konversi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan mencapai 68,1 juta hektar. Sementara perluasan perkebunan sawit pada periode yang sama hanya sekitar 0,6 juta hektar atau hanya 0,9%. Kemudian, akumulasi konversi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan sampai tahun 2000 menjadi 84,4 juta hektar, sehingga luas hutan menurun menjadi 103, juta hektar. Dari total konversi tersebut, luas perkebunan kelapa sawit secara akumulatif baru mencapai 4,2 juta hektar. Nah, dari data itu kita bisa tahu kan kalau misalnya konversi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan itu akumulasinya itu sebesar 99,6 juta hektar. Sedangkan akumulasi kelapa sawitnya itu cuma 10,8 juta hektar. Jadi kita bisa tahu kan kalau misalnya relatif kecil gitu ekspansi kelapa sawit cuma 10,8%. Jadi kalau misalnya tentang konversi kawasan hutan menjadi kawasan hutan itu bukan pemicu utama dari perkebunan kelapa sawit itu mitos. Berarti berita yang aku dapat itu mitos dong ya tentang kelapa sawit itu. Tadi baru aja mau nanya. Iya kak. Setauku juga kalau tanaman kelapa sawit ini nggak ramah lingkungan karena dia ini tidak mudah untuk mengkonversikan tanah dan air gitu, kayak jadinya nggak ramah lingkungan lah gitu. Itu benar apa enggak? Jadi menurut buku yang kebaca nih ya, kelapa sawit itu memiliki 3 mekanisme. Jadi ini mau disebutin. Jadi mekanisme yang pertama itu struktur dan naungan. Kan kita tahu nih kalau misalnya struktur kelapa sawit itu berlapis-lapis kan. Nah, itu berfungsinya untuk berapa lapis? ratusan. Jadi fungsinya itu untuk menaungi lahannya itu. Jadi pelepah daun kelapa sawit ini
tidak hanya berfungsi sebagai dapurnya juga, tapi dia berfungsi untuk melindungi tanah. Jadi kalau misalnya ada air hujan datang, itu kok percikan air hujan itu tidak langsung ke tanah, karena ada dilindungi kan sama pelepasan tadi itu. Nah, terus yang kedua itu mekanisme tata kelolaan yang baik. Jadi sebenarnya kelapa sawit ini dia itu dari mulai penanaman atau pemeliharaannya itu menggunakan asas-asas konversi tanah dan air, kayak kegiatan penanaman tanaman pelindung pada masa pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Terus juga ada pembuatan teras kan kalau misalnya pada lahan miring. Terus juga ada pembuatan piringan dan tapal kuda. Terus juga pelepah tua itu kan ada bahan organiknya. Nah, itu untuk di gawangannya itu. Jadi kan kita bisa tahu kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu yang bisa menggunakan asas-asas konversi tanah dan air. Terus yang ketiga itu mekanisme sistem perakaran kelapa sawit. Jadi sistem perakaran kelapa sawit itu mencapai radius 4 meter di sekeliling pangkalnya, dan kedalamannya itu bisa sampai 5 meter di bawah permukaan tanah. Dalam di bawah permukaan tanah kayak gitu kan. Enggak laut kok. Nah, jadi dari itu tuh menghasilkan pori-pori tanah, pori-pori mikro dan makro tanah yang disebut dengan biopori alamiah. Nah, biopori alamiah inilah yang meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air melalui infiltrasi ketika hujan di dalam tanah. Jadi dia itu mengurangi aliran air di permukaan gitu. Juga dia bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Oh ya Kak, sekarang ini kan kayak kita ketahui banyak banget perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau terutama ya kan. Nah, aku ada dengar mitos katanya kalau lahan perkebunan kelapa sawit itu tuh bisa menyebabkan areal tandus dalam jangka panjang. Jadi kalau seandainya semakin banyak perkebunan kelapa sawit, otomatis semakin banyak dong areal perkebunan kelapa sawit ini menjadi gurun. Bener atau enggak? Ya. Jadi gini, semakin tua umur kelapa sawit, maka semakin meningkat bahan organik yang tersimpan di dalam biopori tanahnya itu. Jadi kalau misalnya bahan organik itu dikembalikan ke tanah, otomatis kesuburan tanah pada perkebunan kelapa sawit itu tidak menurun dong, tidak berkurang kayak gitu kan. Terus juga pada sistem pengelolaannya itu pada pemberian pupuk itu menggunakan prinsip minimal pengganti hara yang terikut dalam TBS yang dipanen gitu. Jadi kalau misalnya lahan yang menjadi gurun itu hampir tidak mungkin kayak gitu. Nah, gitu aja sih jawabannya. Jadi jika kita bisa membandingkan mana yang lebih baik dalam memanen energi surya itu, jika yang diperlukan itu untuk menghasilkan energi yang lebih efisien atau dia penyerapan karbon yang lebih banyak, nah itu perkebunan kelapa sawit itu lebih baik daripada hutan. Tapi jika yang diperlukan itu penyimpanan biomas atau karbon stok karbon yang lebih tinggi, nah itu hutan lebih baik daripada perkebunan kelapa sawit. Ada bedanya.
Astaga.